Saya harus berpisah dengan orang tua. Iya. Di pesantren saya harus nyuci sendiri, masak sendiri. Sehingga waktu itu kan kendaraan juga tidak ada, begitu. Iya, Sehingga iya. perjalanan dari kampung saya, Kampung Ciledug ke Iya. Cindang Sari itu jalan kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Edi SPN dari Mas PN TV. Pada malam hari ini di studio Mas PN TV telah hadir seorang tokoh agama, seorang ustadz saya dan guru saya, dan imam besar di masjid perumahan saya, yaitu Ustadz Sohib Rubama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa hadir di tempat saya ini. Saya terima kasih Ustadz telah bisa Ustadz bisa ada waktu untuk menyempatkan diri hadir di studio Mas PN TV yang masih sederhana ini ya. Alhamdulillah, qadarullah. Mudah-mudahan ini awal yang baik untuk saya maupun untuk Mas Edi lebih berkembang. Amin. Terutama di jalur dakwahnya. Amin. Begini Ustadz ya, saya dengar nih, saya mendengar Ustadz punya channel YouTube. Boleh tahu Ustadz namanya siapa? Namanya apa? Oh, mengenai YouTube, saya pernah diajak oleh salah seorang kawan. Ya. Kemudian membuat konten-konten YouTube mengenai pengajian saya. Pengajian. Namun untuk sementara itu tidak berlanjut. Akhirnya saya putuskan untuk membuat channel YouTube pribadi. Begitu. Oh, kalau boleh tahu sebut namanya apa? Nama channelnya Ustaz? Nama channelnya adalah Ustadz Obama. Ustadz Obama, luar biasa ini. Kalau filosofinya ya, saya dengar Obama ini keren banget. Dan ini adalah salah satu nama tokoh seorang presiden di Amerika pada masa lalu. Iya. Apa yang membuat Ustadz bisa memberikan nama channel Ustadz Obama ini? Jadi begini, Obama itu adalah nama besar seorang mantan presiden di Amerika. Dan beliau menjabat sampai 2 periode, namun beliau pernah tinggal di Indonesia. Begitu. Oh, betul. Itu awalnya. Betul. Jadi itu nama besar. Kemudian ternyata Obama tersebut itu bisa menjadi nama pendek untuk nama pribadi saya. Oh. Ialah singkatan dari Ohib Rubama. Oh, nama lengkap Ustadz adalah Ohib Rubama sebenarnya. Iya. Oh, bukan Sohib, bukan ya? Di KTP pertama memang namanya Sohib Rubama. Oh, begitu. Iya. Namun di ijazah namanya dipakai nama panggilan ialah Ohib. Saya ingin menggabungkan kedua nama tersebut menjadi Ohib Rubama yang disingkat menjadi Obama, luar biasa ini kalau bisa jadi. Insya Allah ya, mudah-mudahan channelnya berkah dan cepat berkembang Ustaz. Amin, doa dari Mas Edi, dukungannya serta dari sahabat-sahabat yang lain. Iya, oke Ustaz ya. Jadi gini Ustaz, saya dengar nih Ustaz ya, baru selentingan sih, jadi Ustaz mau hijrah dari daerah sini, di tempat saya ini, di perumahan saya. Dengar mau hijrah, kemana itu Ustaz? Pak Edi gosip apa ini dengarnya itu? Ya baru kabar burung apa? Mungkin kabar burung ya, kan kalau anak-anak yang istilahnya dari masjid itu kan sering datang main di tempat saya begitu. Ya. Nah, saya dengar Ustadz Sohib mau pindah katanya begitu. Oh, kemana? Saya belum tahu dan saya belum dengar. Mungkin insya Allah nanti kalau saya ketemu beliau akan saya tanyakan langsung. Ini kebetulan datang di tempat saya ini. Boleh tahu Cik Ustadz kemana Ustadz? Iya. Memang rencana hijrah ini seolah-olah mendadak begitu. Karena saya putuskan untuk hijrah ke daerah Bekasi sekitar 2 pekan yang lalu. Jadi ini sangat cepat begitu. Alasan hijrah adalah
Bukan berarti di sini saya tidak betah. Di sini udah 20 tahun bersama-sama dengan Pak Edi. Iya. Begitu. Betul. Kalau saya Dari kan tahun belum lama. 2021 saya udah di sini. Oh, duluan saya ya. 2001. 2001 ya. Oh, saya 2005. Berarti mungkin 4 tahun selisih. Betul. Berarti saya lebih dulu. Ya, lebih dulu Ustadz berarti. Begitu. Nah, walaupun tadi dikatakan menjadi imam besar, menjadi tokoh agama, ada pengikutnya, emang itu iya. Namun kenapa hijrah? Nah, sebagaimana pelajaran yang diambil dari Rasulullah, ialah ada hijrah dengan tujuan yang lebih besar. Karena begini Pak Edi. Saya dapat amanah dari guru saya di Sukabumi, bahwa beliau memiliki pesantren, sudah ada ruangannya, sudah ada tempatnya, ada santrinya walaupun sedikit, namun tidak ada kiainya. Dan perlu Pak Edi ketahui bahwa di dalam doa-doa saya, terutama doa yang sifatnya pribadi, misalkan ketika antara azan dan iqomah, itu kan saatul ijabah. Apalagi di waktu subuh. Yang saya mintakan kepada Allah, yang saya mohonkan kepada Allah adalah, ya Allah, berikanlah saya tempat yang lebih besar, yang lebih luas, karena saya punya sedikit ilmu, tapi saya ingin berbagi, mencetak generasi-generasi yang akan li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah, begitu. Bukan sekedar mustami'innya itu adalah pendengar, tetapi nanti akan dikader untuk menjadi mudah-mudahan sampai ulama besar melebihi saya. Dan ternyata alhamdulillah begitu. Jadi baru 2 pekan kabar itu ada dan saya tindak lanjuti pertemuan, saya lihat lokasinya. Itu tepatnya di daerah kampung Jalan Raya Syekh Salib Aliyuddin, Kampung Bulak Rante, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukarasa, Kabupaten Bekasi. Adanya di Bekasi Utara. Begitu. Baik. Jadi teman-teman semua ya, Ustadz Sohibur Bahma ini adalah tepatnya tinggal di daerah saya itu adalah Perumahan Cadang Asri 3 Citra Raya, Kabupaten Tangerang, Indonesia, begitu ya. Dan insya Allah akan hijrah ke Bekasi. Lebih tepatnya tadi yang sudah disebutkan oleh Ustadz, begitu ya. Oke Ustadz ya, ini Ustadz kan, kalau berarti kan di sana ngurus pesantren Ustadz ya? Betul, mengelola pesantren. Boleh diceritakan sedikit biografi Ustadz nih? Ya. Dari belakangnya, backgroundnya dulu, kan ini kalau pesantren kan berarti harus detail ya, mengurus pesantren itu nggak mudah, harus ada data ya ilmunya lah, bagaimana mengurus pesantren itu sedemikian rupa lah begitu. Jadi boleh diceritakan Ustadz? Baiklah begitu. Kenapa saya pengen punya pesantren, begitu? Karena begini, biografi saya itu justru lebih banyak dibesarkan di pesantren, terutama pesantren-pesantren yang salafiyah ataupun tradisional, begitu. Saya keluar dari madrasah ibtidaiyah setingkat SD, langsung ke pesantren. Setelah 2 tahun pesantren justru baru masuk di madrasah sanawiyah. Oh, pesantren dulu malah. Pesantren dulu, tepatnya di Pesantren Bustanul Ulum di daerah Sindang Sari, Desa Sumelap, Kabupaten Tasikmalaya pada waktu itu. Sanawiyah itu setingkat SMP ya? Sanawiyah itu setingkat SMP, begitu. Berarti nggak sekolah dasar dulu, tapi pesantren dulu langsung? Bukan. Boleh? Setelah sekolah dasar atau sekolah dasar. Langsung pesantren. Langsung pesantren. Dan Pak Edi, nah itu ini, cerita pesantren saya di awal itu, satu, saya harus baru usia belum genap 13 tahun, selepas SD atau MI kelas 6 itu, saya harus berpisah dengan orang tua. Di pesantren saya harus nyuci sendiri, masak sendiri. Sehingga waktu itu kan kendaraan juga tidak ada, begitu. Sehingga perjalanan dari kampung saya, Kampung Ciledug ke Sindang Sari itu jalan kaki. Dan uniknya lagi sambil ini gendong beras sebagai bekal. Buat bekal. Jadi gendong sendiri itu. Gendong sendiri, begitu. Ya misalkan ada 5 kilo, cukup untuk misalkan 2 minggu atau sebulan, begitu. Itulah penderitaan masa lalu. Boleh tahu itu tahun berapa kira-kira? Saya lulus SD itu lulus MI itu tahun 82 bersamaan dengan meletusnya Gunung Galunggung.
Gunung Galunggung. Ya. Berarti udah jadi memori ya, istilahnya sejarah lah. Jadi Sekaligus tepat begitu. pas Gunung Galunggung meletus, jadi Betul. lulus SD kemudian masuk pesantren begitu ya. Baru sekolah. Setelah 2 tahun baru sekolah karena merasakan pentingnya pendidikan umum. Kemudian saya sambil sekolah, saya pindah-pindah pesantren. Alhamdulillah jadinya banyak guru. Termasuk contohnya di Tasikmalaya itu saya pernah mondok di Sindang Sari itu yang tadi, kemudian pernah di daerah Ciharasas, kemudian pernah di daerah Awi Pari, namanya pesantren Baru Ulum. Waktu itu saya sekaligus sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Awi Pari. Kemudian pernah juga ikut pesantren kilat di pesantren Bantar Gedang, khusus alat begitu. Kemudian selepas dari pesantren yang di Tasik itu, saya melanjutkan kuliah di Jakarta, di Lipia. Tapi hati saya nih, karena dibesarkan di pesantren, dan alhamdulillah dari segi dzurriyyah dari kalangan ulama gitu. Makanya tetap hati saya terpaut kepada pesantren. Akhirnya saya kembali lagi ke pesantren, ada di Garut, pesantren Riyadul Alfiyah. Kemudian pernah juga di Cianjur, pesantren As-Sur'atul Fikriyah. Pernah juga mondok di daerah Tangerang, begitu di daerah Dongkal, saya pernah mondok juga. Jadi beberapa pesantren. Nah, jadi Pak Edi, kalau ingin melihat bagaimana ikhlasnya seorang guru dalam mendidik, maka akan diketemukan di pesantren. Karena guru-guru saya yang di pesantren itu tidak ada yang berharap dapat gaji ataupun amplop begitu dari muridnya. Karena masih tradisional tadi ya. Iya, begitu. Atau memang nggak ada memang ada bedanya tentang yang modern dengan yang tradisional. Beda. Ya. Contohnya, ketika saya mondok di salah satu pesantren padahal belum lama ya, tahun 98 di Cianjur itu. Jadi saya masih mondok itu. Di Cianjur itu iuran untuk listrik itu tidak mencukupi untuk bayar listrik di pesantren. Akhirnya harus ditutup oleh kiai. Jangankan ngasih makan untuk guru, untuk bayar listrik pribadi aja tidak cukup. Oh, itu di pondokannya itu listrik bayar sendiri gitu ya? Iya. Ya artinya kan listrik rame-rame, kemudian kita patungan untuk bayaran. Nah ini itu menunjukkan. Tapi beliau ngajar itu Pak Edi. Jadwal beliau mengayomi santri itu kalau pagi dari mulai jam 8 sampai setengah 12. Kemudian istirahat, sholat duhur, jam 2 mulai lagi, jam 5 baru selesai. Kemudian istirahat maghrib, isya, sholat berjamaah normal, jam 8 mulai lagi ngaji sampai jam 11 malam. Bahkan sampai setengah 12 malam. Pak Kiai mengayomi kami santri. Berarti berapa jam kerja itu Ustadz kalau bisa dihitung itu sampai dari pagi sampai sore sampai malam sampai pagi lagi begitu Ustadz. Sebuah pertanyaannya, bagaimana untuk menopang kehidupan kiai tersebut? Kalau enggak kita beri atau enggak kita bantulah gitu aja. Iya, makanya coba sementara kan dia tadi full, untuk bayaran pun tidak cukup untuk bayar listrik. Bayaran santri itu tidak cukup untuk bayar listrik. Oh, subhanallah. Betapa ikhlasnya. Ternyata dari beberapa kiai yang saya telah itu, ada yang jalur hikmah. Iya. Ini pernah dengar jalur hikmah? Belum. Ustaz. Ilmu hikmah. Belum. Jadi ada kitab khusus, ada ijazah khusus untuk beberapa kiai atau beberapa orang tertentu yang memiliki disebut dengan ilmu hikmah. Itu bisa untuk pengobatan, bisa untuk nolong orang. Iya. Banyak yang datang ke kiai minta tolong, kemudian biasa namanya minta tolong kan berarti ada ucapan terima kasihnya. Dengan cara ngamplop begitu. Betul. Tapi dan itu seikhlasnya tapi satu seikhlasnya, yang kedua waktunya pun tidak mengganggu waktu ngaji. Di luar jam. Misalkan hari Kamis, hari Jumat kan libur. Sementara dari Sabtu sampai Rabu itu full ngaji, mengayomi kami santri. Ada juga kiai yang
untuk menopang kehidupannya dengan cara punya sawah. Akhirnya kami santri ikut membantu nyangkul. Begitu. Betul. Coba, Pak. Ada juga kiai yang ngelola empang. Begitu. Kolam lah gitu. Kolam, iya. Akhirnya dengan ikan diperjualbelikan, Pak Kiai bisa hidup. Maka saya mengambil kesimpulan kalau ingin mencari guru yang benar-benar ikhlas adalah di pesantren. Beliaulah guru-guru yang di pesantren. Sampai-sampai kan pesantren itu dibangun oleh bukan oleh masyarakat. Kebanyakan itu adalah dari pribadinya kiai. Tanahnya punya warisan hak beliau. Kemudian dibangun dari mulai sekamar, 2 kamar untuk asramanya. Begitu. Jadi tidak sekonyong-konyong kemudian dapat sumbangan dan lain-lain begitu. Jadi dari pribadi sendirilah gitu. Kebanyakan. Jadi, karena keinginan untuk mendirikan pesantren. Betul. Gitu, karena panggilan untuk memanfaatkan ilmu, menegakkan ajaran Allah, memakmurkan ajaran Allah, li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimah-kalimah Allah, memanfaatkan ilmu, meneruskan perjuangan para rasul seperti itu. Itu model pesantren yang tradisional Ustaz ya. Begitu. Ini kalau boleh tanya Ustaz, tadi silakan. Ustaz tadi setelah kuliah kan masuk pesantren lagi ya? Iya, betul. Pesantren ini begitu ya. Betul. Emang ada tingkatannya Ustaz pesantren itu. Tadi kan dari dari lulus SD pesantren. Betul. Kemudian masuk SMP, sanawiyah lah ya. Betul. Umum. Kemudian kuliah. Setelah itu masuk pesantren lagi. Betul. Kalau boleh tahu ada tingkatannya jenjang seperti SD, SMP dan SMA. Apa seperti itu atau bagaimana Ustaz? Mas TV